Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesempatan yang sangat baik ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menambah takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat menanamkan sifat disiplin dalam melaksanakan kewajiban selaku hamba Allah yang baik. Sebagai landasan khutbah pada hari ini akan saya bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ialah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah senang akan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas adalah himbauan Allah yang ditujukan kepada hamba-hambanya untuk segera mempersiapkan diri mohon ampun dan maghfirah kepada Allah. Bila seorang hamba sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya telah disediakan surga untuk tempat tinggalnya, karena ia dimasukkan golongan orang-orang yang bertakwa. Dituntut beberapa syarat yang harus kita penuhi. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, menafkahkan sebagian dari hartanya pada jalan yang diridai Allah sebagai salah satu sikap jiwa dan tindakan mensyukuri nikmat atas apa yang telah Allah limpahkan kepadanya. Syarat yang kedua ialah kemampuan diri untuk mengendalikan hawa nafsu apabila ia sedang marah. Syarat yang ketiga ialah sikap pemaaf. Kita sebagai umat manusia tidak boleh memiliki sifat dendam. Syarat yang keempat ialah berbuat kebajikan baik terhadap Allah dalam pengertian berbakti dan beribadah kepadanya, maupun berbuat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, senantiasa memohon ampun dan maghfirah dengan pengertian menundukkan jiwa, menundukkan hati nurani dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memusatkan permohonan memohon ampun dari segala dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Bila seseorang telah memenuhi persyaratan di atas, suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk dimasukkan ke dalam surganya. Tak pandang siapapun, karena memang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ukuran mulia atau tidaknya seseorang ialah kadar takwa yang ada dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menguatkan ayat Al-Qur'an sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad tubuhmu dan tidak pula kepada bentuk raman wajahmu, tetapi memandang kepada hati dan perbuatanmu. Dalam hadis tersebut Rasulullah menerangkan bahwa Allah akan memberikan penilaian kepada umat manusia bukan dari segi kuat atau lemahnya tubuh umat manusia, bukan pula dari segi bentuk dan rupanya, dan bukan dari segi keturunan, pangkat dan harta yang ia miliki, akan tetapi dari segi hati dan takwanya kepada Allah, dan dari segi banyak sedikitnya amal yang telah kita perbuat. Allah menilai manusia dari segi takwanya dan dari segi amal soleh yang kita perbuat. Bertambah banyak amal soleh yang kita perbuat, akan bertambah mulia kita di hadapan Allah. Amal soleh yang kita maksudkan terdiri dari beberapa macam, antara lain amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh yang kita perbuat untuk kepentingan masyarakat. Amal soleh dalam bentuk yang pertama ialah berbentuk persembahan manusia kepada Allah, dapat berbentuk amal-amal lahir yang diperbuat dan dilaksanakan oleh umat manusia, yaitu salat, puasa, zakat dan haji. Dan ada pula yang menyangkut amal-amal batin manusia yang berupa sikap mental, yaitu sabar, tawakal, ridha dan lain sebagainya. Karena itu, sesuatu amal soleh yang disertai dengan sikap mental yang baik dan terpuji, amal soleh itu akan bertambah dan meningkat mutunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, setiap amal soleh yang dikerjakan dengan sikap mental yang buruk, iri hati, dengki, pemarah, sombong dan lain sebagainya, nilainya akan merosot dan akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada suatu hari pernah datang menghadap Rasulullah seorang perempuan dan menanyakan tentang seorang perempuan yang banyak amal solehnya, namun lidahnya senantiasa mengganggu perasaan tetangganya. Di mana tempatnya orang ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tempatnya di dalam neraka. Dan seorang perempuan yang tidak banyak kelihatan amal solehnya, namun ia orang yang pandai untuk memelihara lidahnya. Di mana tempatnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tempatnya di dalam surga.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari jawaban Rasulullah tadi sangat jelas amal soleh yang disertai oleh akhlak yang tercela, disertai sikap mental yang tidak baik, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sekalipun amal soleh itu sedikit, namun disertai dengan akhlak yang baik, amal soleh itu akan bermutu dan bernilai di hadapan Allah. Adapun bentuk amal soleh yang kedua ialah amal soleh yang dipersembahkan kepada masyarakat, dapat berbentuk perkataan dan juga dapat berbentuk perbuatan. Dalam bentuk perkataan, misalnya memberi petunjuk dan nasihat yang baik kepada orang lain agar ia betul-betul menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat dan memberikan bimbingan ke arah yang baik adalah suatu amal yang paling baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan adalah suatu perkataan yang lebih baik dari orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selagi nafas masih ada dalam badan kita, marilah kita tingkatkan amal soleh semaksimal mungkin sebagai tabungan kita yang nantinya merupakan jaminan kebahagiaan. Dan marilah kita singkirkan perbuatan buruk supaya kita terhindar dari kesengsaraan hidup di akhirat. Karena kita semua akan kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Itulah tujuan hidup manusia yang sebenarnya, yang tiada lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kenyataan yang tak dapat kita ingkari, bahwasanya hidup kita sangat terbatas oleh usia, yang apabila tiba saatnya kita pun akan kembali ke hadapan Allah yang Maha Pencipta. Dan bahwasanya apa yang kita miliki semata-mata adalah titipan, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, yaitu meningkatkan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkat takwa yang sempurna, di samping beramal soleh sebagaimana yang telah diterangkan di atas, ada satu hal yang sangat penting, yakni adanya semangat jihad dan berjuang bagi setiap muslim sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapat kebahagiaan yang hakiki. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian sepintas kilas tentang kedudukan takwa sebagai alat utama untuk menuju kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سيدنا ومولانا محمد وعلى
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah fi sirri wal alan, waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa abdim wa wafur ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilhul jannah bi barakatid du'a. Allahumma adkhilhul jannah bi khatmil Qur'an. Allahumma adkhilhul jannah bi barakatil jamaah. Allahumma adkhilhul jannah bi barakatil masjid Baitul Muslim Bukit Tiga. Allahumma adkhilhul jannah bi barakatis salawat. Allahumma adkhilhul jannah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.